Ya, baik kita mulai ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pagi hari ini kita akan membahas untuk materi pertemuan ketiga ya. Betul ya? Ya. Perubahan dan masalah yang terjadi pada lansia. Ada yang bisa tahu ataupun mungkin melihat ya dari pengalaman yang dialami, mungkin dari orang tua. Ada yang sudah lansia orang tuanya? Nenek, orang tua yang sudah lansia ada? Oke, lansia disebut lansia jika usia 60 tahun ke atas. Kalau 60 tahun sudah masuk lansia apa belum? Sudah masuk lansia. Oke, baik ya. Ya, di materi minggu lalu disampaikan bahwa dari aging process ya, menua itu merupakan satu kondisi yang fisiologis normal atau satu kondisi yang bisa kita cegah. Artinya begini, pada saat seseorang menjadi lansia, ya biasanya kan kalau orang udah mulai penyakitan gitu ya, udah bolak-balik rumah sakit, tasnya itu udah penuh dengan kantong-kantong obat gitu. Apakah itu satu keniscayaan ya bahwa kalau sudah lansia ya harus seperti itu? Gitu. Ada yang punya pendapat? Ada dua istilah ya kemarin ya, materi kemarin. Ada normal aging dan ada healthy aging ya. Nah, tentu saja dengan adanya keperawatan gerontik diharapkan yang bisa terjadi itu adalah healthy aging-nya. Proses menuanya tetap jalan, tapi lansia dapat hidup dengan sehat, disebutnya lansia bermartabat gitu ya. Jadi bahagia di masa tua. Saat ini sudah banyak sekali kelompok-kelompok lansia ya. Saya kalau untuk di tempat kita di Lampung ini saya kurang begitu paham ya. Namun saya pernah berinteraksi itu di ada LSS ya, Lansia Sejahtera yang Surabaya. Jadi mereka memang punya komunitas, mereka ada melakukan aktivitas seni, kemudian sifatnya yang kemanusiaan gitu ya, dan banyak aktivitas-aktivitas lain, dan mereka juga rutin melakukan seminar-seminar tentang kesehatan pada lansia. Jadi lansia itu bukan akhir segalanya. Jadi lansia tidak harus selalu lekat dengan kesulitan gitu ya, ketergantungan pada orang lain, kelemahan gitu. Kalau kita lihat juga di teori Erikson ya untuk perkembangan psikososial lansia itu pada tahap perkembangan apakah dia akan mengalami depresi di usia lansianya atau justru dengan kesehatannya itu dia bisa aktualisasi dirinya meningkat. Ya. Oke, nah berdasarkan kondisi itu saat ini juga keperawatan gerotik itu sudah meningkat ya. Di beberapa rumah sakit itu sudah ada poligeriatri namanya. Apakah yang berkunjung ke sana harus lansia yang sakit? Tidak juga. Jadi tetap upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif itu saat ini sudah mulai dikembangkan. Siapa sasarannya untuk promotif? Promotif itu apa? Ada yang tahu promotif? Promosi berkaitan dengan apa promotif itu? Promote, meningkat. Dalam kondisi masih sehat, bagaimana mempertahankan untuk tetap sehat. Makanya di keperawatan itu ada diagnosa potensial, wellness, sejahtera, kesiapan, peningkatan, gitu ya. Nah, kemudian ada upaya preventif. Apa itu preventif? Tidak semua yang saya sampaikan ada di slide ya. Jadi silahkan untuk sambil mencatat. Preventif, siapa sasarannya? Kalau tadi promosi itu sasarannya sehat ya. Preventif, oke. Ya.
orang tuh belum sakit tapi berisiko untuk sakit, sehingga diberikan satu upaya untuk bisa memberikan satu pencegahan upaya kesehatannya, apakah dia dari kesehatan mental, psikologis ya seperti itu, dengan upaya preventif. Biasanya ada multivitamin gitu ya kalau dari aspek fisiknya. Kemudian untuk aspek psikologisnya ada terapi-terapi gitu ya, apakah dia bentuknya terapi modalitas pada lansia dengan pada saat dia mengingat di masa lalunya gitu, life review terapi itu banyak diberikan pada lansia ya. Nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, baik. Kita sekarang ingin melihat ya bagaimana sih usia harapan hidup pada lansia. Ya. Ini ekspektasi ya. Bahkan diharapkan di 2100 sudah ada di mana kita ya? Mungkin kalian masih bertahan ya. Ingatlah hari ini. Ya. Usia harapan hidup sampai dengan 83 tahun ya. Bukan berarti saat ini enggak ada yang 100 tahun pun ada saat ini ya. Ya. Artinya di sini kalau dibilang usia harapan hidupnya rata-rata lansia bisa mencapai usia demikian ya. Untuk saat ini kita masih berada di rentang ini ya. Usia harapan hidupnya 77 tahun ya. Nah, artinya di sini semakin tahun usia harapan hidup meningkat. Nah, ini merupakan satu tantangannya. Bagaimana dengan seiring bertambahnya usia itu tetap kehidupan lansia berkualitas. Jangan di usia segini udah nggak berkualitas. Iya, usianya berapa? 20 tahun. Tapi kok rasanya cepet capek, gitu ya, sering sakit kepala gitu. What's going on? Jadi hati-hati ya kalau masih muda dan sering-sering simptomatis, psikosomatis ya. Sakit fisik sih enggak, tapi karena pikiran, waduh tugas lagi nih gitu. Sakit kepala jadinya. Ya, oke ya. Nah ini di Indonesia ya, proyeksi harapan hidup kalau tadi global ya, di Indonesia itu di rentang ini sampai dengan 72,2 tahun ya. Nah, artinya di sini seiring dengan menambahnya usia harapan hidup, piramida usia antara bayi dengan lansia itu saat ini seperti apa? Apakah dia seperti piramid atau seperti apa kalau dia sama tuh? Besarnya sama dari atas sampai bawah. Prisma ya. Angka kelahiran ditekan, jarang kan sekarang ya. Pasangan yang memiliki anak itu sampai 11, 12 gitu ya. 7 itu udah tergopoh-gopoh. Bukan nggak ada, masih ada. Namun pada umumnya usia apa namanya setiap pasangan itu tidak memiliki anak yang banyak. Bahkan sekarang ini fenomenanya ada istilah ya, tanpa anak ya, menikah tanpa anak gitu ya. Itu fenomenanya itu marak ya, terdengar ya. Katanya punya anak itu malah memunculkan masalah baru. Oke. Nah, sementara usia harapan hidup tadi meningkat. Ya, makanya tadi bentuknya menjadi lurus tadi, menjadi prisma bentuknya. Rata-rata populasi pada bayi, dewasa dan lansia hampir sama. Ya. Nah, jadi diperkirakan populasi pada lansia itu di 2050 sampai dengan 2,1 billion. Billion itu berapa ya? Miliar. Ya. Oke. Ya. Dan terus meningkat di tahun 2100 karena memang usia harapan hidup meningkat, otomatis populasi akan meningkat. Ya. Nah, kalau kita lihat tadi di secara global bagaimana dengan di Indonesia? Ya, di Indonesia itu diprediksi di 2030 itu ada 56 juta. Berapa populasi penduduk Indonesia saat ini? Ada yang tahu? Di kisaran 2.280 juta ya.
Oke ya. Nah, apa yang kita harus lakukan? Karena tetap ya tadi seperti yang disampaikan di awal bahwa proses degeneratif itu tidak bisa dihentikan. Yang bisa dilakukan bagaimana tua tadi tetap dalam kondisi sehat. Ya. Oke ya. Ya. Nah, di sini ya. Meskipun lansia tetap sehat, jumlah lansia pada tahun 1950 itu 4,9 juta. Ya, dan diperkirakan atau diproyeksikan di 2050 akan menjadi 75,6 juta. Semoga kita masih bisa jumpa. Amin. Dalam kondisi sehat tentu saja ya. Oke. Nah, kalau kita lihat dengan kondisi-kondisi tadi, ya kita tidak bisa lepas adanya proses degeneratif penuaan itu kan tetap terjadi. Ya, bahwa dari proses menua tadi muncul masalah enggak? Ya, itu kenapa kita perlu mempelajari tentang keperawatan lansia ya, baik dia dari kondisi biologisnya, psikologi, sosial, spiritual gitu ya, bahwa menua itu berbeda dengan proses biologis lain ya. Kenapa? Karena memang itu satu kondisi yang memang tidak dapat dihentikan ya pada setiap orang. Older adult ya, banyak sekali penyakit yang terjadi yang bersifat sistemik ya. Sistem. Biasanya apa kalau penyakit pada lansia? Oke ya, seperti rematik, asam urat, diabetes ada ya, tapi enggak umum seperti penyakit lain ya. Karena diabetes itu berkaitan dengan bisa dari berkaitan sama insulin ya, apakah dia dari gaya hidupnya, ya, apakah dia DM tipe 2 yang diperoleh dari gaya hidup ataupun DM tipe 1 yang memang ada herediter gitu ya, faktor dari herediternya. Nah, untuk kasus-kasus DM yang terjadi saat ini itu banyak sekali DM tipe 2 ya, karena dari pola hidup ya, tidak balan antara penggunaan kalori dan asupan yang dikonsumsi. Jadi hati-hati, mulai dari sekarang harus sudah bisa dikendalikan. Ya, mari hidup sehat. Katanya pria lebih banyak daripada wanita. Benar nggak? Lebih tinggi untuk pria yang lebih tua daripada wanita yang lebih tua. Ya, ini kan apa namanya hasil riset ya. Lebih tinggi pada orang Afrika Amerika daripada kulit putih. Kulit hitam lebih tinggi. Ya, kondisi-kondisinya nih yang sakit ya. Semua orang menua tapi tidak pada tingkat yang sama. Ya, seperti tadi ya, tergantung di kondisi kehidupan di masa lalu. Jadi saat ini kan mungkin kalian sering dengar begini ya. Osteoartritis, osteoporosis ya, berkaitan dengan kalsium pada tulang seseorang. Kalian sering lihat mungkin ya di iklan-iklan banyak susu buat lansia gitu. Nggak sebut, nggak di endorse ya. Berfungsi nggak? Bisa mengatasi keteroposan tadi, gitu, keluhan-keluhan tadi enggak? Ya, tidak. Ya, recovery pada lansia itu tidak banyak berfungsi ya. Yang bisa dilakukan itu tadi memperhatikan aktivitasnya, menghindari aktivitas-aktivitas seperti resiko jatuh, ya, ataupun aktivitas lain yang memberikan berat beban pada tubuh lansia. Oke, dia tidak bisa menyembuhkan tadi, tapi tetap mempertahankan. Mungkin ada ya, tapi kecil sekali. Mulai kapan harus bisa dilakukan? Namanya persiapan. Sebelum masuk lansia, ya dari sekarang. Jadi mulai sekarang dah konsumsi itu yang memang, karena di usia-usia muda pada saat pengukuran apa namanya kepadatan tulang tuh kan sudah mulai ya di usia itu. Hati-hati pada wanita. Wanita seiring dengan pertambahan usia, kemudian memasuki usia
menopause ya, berkaitan dengan penurunan hormon yang berkontribusi di dalam memproduksi zat-zat yang berkaitan dengan kalsium tadi kan menurun, itu keluhan sudah mulai banyak terjadi ya pada wanita. Oke ya. Nah, itu yang membuat terjadi perbedaan ya antara individu yang satu dengan yang lain. Sama sih usianya 70 tahun, tapi yang satu masih bisa lari. Yang satu udah pakai tongkat, kakinya 3, bahkan mungkin 4. Ya. Pada usia 75 tahun, rata-rata orang dibandingkan dengan usia 30, 92% dari berat otak, ya, 84% metabolisme basal, 70% tingkat filtrasi ginjal, 43% dari kapasitas pernapasan maksimal. Ya. Jadi terjadi penurunan yang sedemikian drastis ya, kalau dibanding usia yang relatif masih berkembang. Ya, jadi ya lansia nggak bisa disamakan. Ya bisa loncat-loncat gitu ya, ikutin anak muda, ikut aerobik dan lain sebagainya gitu ya. Kalau di depan senam-senam itu kan dosen-dosennya kalau ikut itu ya pada lansia gitu ya. Tapi kadang-kadang yang namanya adrenalin kan ikut meningkat, kepengen tuh kayak gitu, tapi ternyata nggak bisa gitu ya. Bukannya sehat malah pincang-pincang setelahnya. Bangun tidur badannya sakit semua gitu ya. Hari berikutnya konsul fisioterapi dan lain sebagainya. Ya, nah itu ya yang harus kita ingatkan. Kemudian kulit ya, apa yang dilakukan lansia ini kadang-kadang kalau ngelihat gitu ya di video TV ya tuh kayaknya perasaan usianya ada 2 kali lipat tapi kok kulitnya kemudian dia gitu ya. Nggak tahu karena filter atau apa gitu ya. Ya, kalau dilihat kulit berubah-berubah, kadar air gitu ya berkurang pada lansia. Jadi kalau keriput-keriput itu ya wajar gitu ya. Jangan bandingin loh kulitnya sekarang 50 tahun mau dibandingkan dengan anaknya 5 tahun. Mau dibuat halus, kenyal gitu ya. Susah. Ya, artinya yang bisa kita lakukan yang normal-normal saja, wahai para wanita nih biasanya ya. Suka tarik sana, tarik sini, gitu ya, benang sana, benang sini, khawatirnya kan benangnya putus ya, malah lagi mungkin lagi nyanyi atau apa gitu ya, saking ketarik rahangnya ya putus benangnya, lucu juga ya mendoyot sebelah gitu ya. Iya. Nah, kebanyakan dari kondisi kulit ini memang mengalami penurunan ya, jaringan ikat secara kolektif merupakan indikator utama usia. Jadi terjadi penurunan-penurunan tadi itu merupakan satu kondisi yang memang tidak bisa kita hindari. Ya. Oke. Kadang senyum aja dipikirin ya. Ya kalau senyum ngerut nanti di sininya. Terus ngapain? Rata aja mukanya kayak papan. Terus kalau mengkerut jangan menatap matahari katanya gitu ya. Aku nggak tahu ya itu benar atau tidak. Ya, oke, keriting gitu. Keriting kulitnya mengkerut ya. Nah, otot-otot wajah mampu melakukan gerakan luar biasa ya biasanya. Nah, ini juga mungkin kadang-kadang saking kepikiran ya pada usia wanita itu jadi kok jadi lebih tua gitu karena dipikirin. Kan mikir berat gitu ya, nggak rileks hidupnya, nggak bahagia. Oke ya, jadi itu beberapa kondisi yang memang sudah deh. Ya, karena memang zat-zat lemak tadi ya, kadar air berkurang ya mau tidak mau gitu. Ya, bagaimana tetap cantik? Ya cantik tidak harus selalu dengan kulit yang mulus ya. Apa bisa yang membuat cantik kalau gitu? Kalau kulitnya nggak mulus, banyak keriput, bisa cantik nggak? Bisa. Ya, kita berikan dia sinar cahayanya dari dalam. Sama buat samar mata yang lihat kita gitu ya. Lebih rentan terhadap luka ya, luka tekan. Hati-hati ya. Misalnya begini, pada kasus-kasus ini kan sensitivitas pada lansia itu berkurang, jaringan lemak berkurang, kadar air berkurang. Itu kasus-kasus lansia yang menjalani terapi sinar itu namanya apa? Infrared ya. Ya, yang terapi pokoknya yang sifatnya pemanasan gitu. Itu ada kasus-kasus yang lansia mengalami luka bakar. Kenapa? Terapisnya nggak kontrol, lansianya nggak berasa, pulang-pulang melepuh. Ya, nah hati-hati. Jadi rentan, ya.
lebih sedikit isolasi tubuh terhadap dingin. Ya, jadi ya tadi ya, karena beberapa faktor tadi, berikanlah penghangat gitu ya kalau cuaca dingin. Biasanya lansia kipasnya nyala dikit aja udah ribut gitu ya. Aduh dingin dingin gitu, udah matiin masuk angin, tapi nggak lama aduh panas gitu ya. Jadi serba salah. Dinyalakan kipas dingin, nggak dinyalakan kepanasan. Ya, jadi siap-siap kipas bambu. Ya, jadi bisa di setel sendiri nih Nek gitu kipasnya, kalau panas kipasin, kalau udah dingin ya udah tangannya diem gitu ya. Oke. Ya, kulit dan kuku ya, kuku menebal ya, mungkin bisa ada yang pernah perhatikan ya. Ya, kerontokan rambut, walaupun ini tidak semua ya, ada juga lansia tuh yang rambutnya masih tebal gitu ya. Tebal dalam artian yang nggak gimbal-gimbal amat, tetap ada kerontokan gitu, tapi nggak botak gitu ya. Nah, ada yang sudah mulai botak kan sekarang? Atau memang bawaan gitu ya, dari kecil sudah gaya profesor, jadi apa namanya, glowing. Glowingnya di jidat tadi ya. Ya, oke ya, itu tadi terjadi penurunan, kemudian juga muskuloskeletal ya, terjadi perubahan ya, adanya radang sendi dan lain sebagainya, artritis ya, istilah umum yang mengacu pada peradangan atau perubahan degeneratif pada sendi ya, terjadi di seluruh dunia ya. Jadi bukan berarti semua juga, ada memang beberapa lansia yang memang keluhannya itu ringan ya, sehingga mereka bisa beraktivitas. Biasanya kondisi-kondisi ini sangat dipengaruhi oleh semasa mudanya, mulai dari aktivitasnya gitu ya, memang aktif, kemudian konsumsi tadi. Oke deh, orang zaman dulu mungkin sedikit ya yang minum susu ya, tapi makanan-makanan yang mereka konsumsi juga bukan makanan-makanan yang bersifat racun pada tubuh ya. Sekarang kan banyak sekali ya makanan-makanan instan gitu ya, dengan berbagai macam pengawet itu yang bersifat toksik sih pada prinsipnya, sehingga mungkin penurunannya sih nggak cepat, tapi dalam waktu yang sangat lambat, sehingga terasa nanti mungkin di usia 50, 40 ke atas, atau di pada masa lansianya ya. Nah, ini beberapa kondisi ya, artritis tadi ya. Memang artritis ini kalau dirinci sekali bisa dikatakan merupakan satu kondisi yang tidak diketahui penyebabnya ya. Terjadi karena degeneratif penipisan tulang rawan bertahap, resiko cedera ya pada kondisi seperti ini. Jadi kasus-kasus lansia yang fraktur itu ya jatuh ya. Saya pernah ada rawat kunjungan ya, pasien usia 80-an lebih ya, mungkin 85 ya. Tapi termasuk lansia yang sehat, setiap pagi itu selalu jalan gitu ya, muter berkunjung kemana gitu dengan jalan kaki, dan kaki tambahannya tongkat, maksudnya ya tongkat kaki 1, bukan yang kaki 3 atau 4 gitu. Nah, satu saat keluarga mengeluh kok nggak keluar, diajak bangun nggak mau. Itu di hari ketiga atau keempat nggak bangun, baru keluarga yang mengeluh. Dan setelah dilakukan saya juga nggak paham ya, bagaimana cara keluarga memperhatikan si ibunya ini kok bisa nggak tahu. Begitu kunjungan ya saya perhatikan kaki itu kok bengkak biru, begitu digerakkan dia kesakitan. Saya yakin ini pasti patah, saya bilang. Pernah jatuh nggak? Enggak, mereka bilang. Baru belakangan setelah hari kelima baru bilang tuh salah satu anggota keluarga, iya betul jatuh karena lagi jalan ada cucunya narik tongkatnya. Itu benar-benar patah ya, femurnya fraktur. Kebayang ya, 5 hari lansia ini mungkin karena daya tahan ya, tidak mengeluh nyeri dan lain sebagainya gitu ya. Dia tahan. Ya, ajal juga di hari ke-7 ya rasanya. Kalau nggak salah ya, kita bantu untuk meluruskan kakinya, ya perawatan di tempat tidur ya. Karena si nenek ini juga udah nggak pengen dibawa ke rumah sakit, mungkin sudah selesai begitu katanya. Hari ke-7 meninggal. Nah, hati-hati ya. Ini yang kadang-kadang kalau lansianya juga tidak, kadang ada orang yang daya tahannya itu hebat sekali ya. Ya, kalau udah ada sesuatu yang berubah, mari kita periksa secara tuntas semua yang ada di tubuhnya. Ya, itu bengkak tuh.
bengkak, terus digerakkan itu tambah kesakitan begitu digerakkan gitu ya. Jadi saya yakin nih fraktur, saya bilang. Ayo dirawat di rumah sakit, tapi keluarga kemudian tidak. Oke. Ya, itu adalah pilihan mereka. Nah, hati-hati ya, karena memang di kondisi lansia ini terjadi berbagai hal yang sangat mungkin terjadi ya. Ini beberapa penyakit yang terjadi pada lansia, saya tidak bahas satu-satu ya. Dari GI-nya juga ya, pernah dengar inkontinen? Ya, kasus-kasus inkontinensia urin ataupun ALPI, yaitu juga banyak terjadi pada lansia. Sering kalau ketemu lansia mau pusing, ya. Jadi nggak bisa nahan pipis, urgensi. Apakah semua lansia seperti itu? Ya tidak juga. Ya, jadi ini yang punya nenek diajarkan diajak latihan Kegel ya. Atau kalau latihan yang dari riset saya dengan Ibu Siti Patona itu ada namanya Apigel. Apigel itu afirmasi dan Kegel ya, kombinasi daripada afirmasi dan Kegel bagaimana memberikan keyakinan pada diri dan latihan untuk bisa menahan kemih, dan kami sudah lakukan riset itu ya, dan sudah dilakukan di beberapa wilayah, dan memang lansia mengatakan bahwa terjadi peningkatan waktu untuk menahan kemih, paling tidak sampai ke kamar mandi. Sampai ke kamar mandinya main di toilet. Ada yang di pintu udah keluar. Mending pintu bagian dalam, pintu bagian luar gitu. Ya, kenapa? Biasanya kita akan lebih terstimulus begitu melihat air, apalagi airnya mengalir. Ya. Oke, bisa nahan nih dari kamar gitu ya. Ngelewatin ruang makan gitu. Itu kalau yang panjang ya. Saya tidak mengatakan yang kamarnya di situ, kamar mandi di situ ya. Bisa, tapi begitu mau buka kamar mandi keluar. Melihat air, melihat bak gitu. Udah nggak bisa tahan. Nah, paling tidak tadi meningkatkan lama untuk menahan kemihnya tadi sampai dengan membuka celana dan duduk di atas toilet. Ya. Betul memang ya, beberapa kondisi ini juga berkaitan dengan psikologi seseorang ya. Kardiopulmonal ya, seperti penyakit jantung cenderung biasanya dari mulai usia menjelang lansia ya, apalagi sudah dengan riwayat hipertensi. Umumnya individu tersebut mengalami pembesaran jantung, kardiomegali. Ya, jadi ukurannya berubah karena kerja keras jantung tadi. Ya, itu biasanya umum ya. Blood pressure-nya cenderung naik ya seiring bertambah dengan usia. Makanya kalau kalian belajar di medical bedah ya, rentang dari tekanan darah pada usia anak, dewasa, lansia itu berbeda. Ya, jadi jangan nanti dibilang 130/90 nih, wah hipertensi ini harus segera berobat. Gitu. Tetap kita harus lihat usianya dan juga dilihat riwayatnya. Ya, oke, ya ini masih tadi ya berkaitan dengan muskulorespirasi. Ya, saluran udara dan jaringan menjadi kurang elastis dan lebih kaku. Ya, biasanya lansia itu pernapasannya lebih lambat atau lebih cepat? Ya, kenapa? Karena dia napasnya kan jadi lebih pendek gitu ya, mudah lelah ya. Oke, termasuk osteoporosis ya. Ada lordosis, ada kifosis ya. Perubahan bentuk tulang belakang itu juga berpengaruh terhadap ukuran udara. Ukuran dadanya. Ya, rongga dadanya jadi cenderung jadi lebih sempit gitu. Ya, kekuatan otot pernapasan dan otot perut menjadi berkurang. Dan ini juga akan mempengaruhi atau menghambat daripada gerakan diafragmanya. Itu berbagai kondisi ya yang bisa terjadi pada lansia. Ya. Kandung kemih ya itu kapasitasnya menjadi relatif lebih sedikit, dan urin residu ya seringkali itu juga meningkat sehingga pada saat kemih itu nggak tuntas habis. Jadi pipisnya atau BAK-nya itu menjadi lebih sering. Ya, kalau dewasa itu 600 mili, dia bahkan bisa
menurun dan urin residu tadi ya. Jadi begitu kemih nggak habis, ada urin residunya. Ini juga yang memicu seperti pengen pipis terus. Kenapa blasnya nggak kosong? Jadi kandung kemih tadi tidak sampai mencapai batas maksimal ya, itu udah harus keluar lagi. Oke. Nah, female. Eksternal genitalia, lipatan menjadi kurang jelas. Ini boleh ya bicara ini apalagi perawat gitu ya. Lipatan apa itu maksudnya? Ya, labia. Ya, jadi eksternal lipatan menjadi kurang jelas, kulit menjadi lebih tipis, vaskularisasi dan elastisitasnya menurun, menjadi lebih sering rentan terhadap trauma atau jaringan. Ya, ditambah lagi tadi pada saat adanya urin residu, sering pipis ya, dan mungkin pada saat membersihkan itu tidak bersih, ya itu juga bisa memicu terjadinya infeksi, ya menjadi tempat tumbuhnya jamur gitu ya. Makanya terjadi bisa trauma karena infeksi tadi atau tadi keluhan gatal ya. Kelenjar menurun seperti halnya tingkat sekresi yang menurun ya. Untuk organ reproduksinya rahim menyusut. Mungkin ada yang pernah dengar katanya ada lansia melahirkan gitu ya. Saya nggak tahu itu benar atau tidak. Nggak masuk akal ya. Serviks berkurang ukurannya, tabung rahim menjadi lebih tipis, ovarium mengambil bentuk yang tidak teratur, ya ovulasi berhenti, menopause. Bahkan 50% diantaranya itu sudah mulai menopause di usia 45 tahun. Konon katanya dari hasil riset ya, semakin lama menarche-nya, menarche tahu menarche? Ya, Pak Bruder, nggak tahu menarche sudah belajar kebidanan belum? Nggak tahu menarche? Menarche itu mens pertama kali. Ya, semakin dewasa menarche-nya, semakin cepat menopause-nya. Itu berita terdahulu ya, sekarang kan nggak tahu. Sekarang kan banyak teknologi gitu ya. Dan sekarang di usia 55-an yang masih menstruasi juga masih banyak kok. Jadi memang para wanita nih ya, tadi menstruasi itu berkaitan dengan hormon-hormon tadi ya, dia lebih kuat gitu ya. Begitu memasuki usia menopause mulai keluhan. Tapi mari kita happy saja ya. Ya. Laki-laki terus memproduksi sel benih ya. Ya laki-laki nih, makanya tua-tua keladi katanya kalau laki-laki semakin tua semakin jadi. Nggak ada tua tuh Rio tuh. Ya kan? Mau dia usia 70 masih bisa produksi sperma, artinya apa? Masih bisa punya anak. Tergantung pasangannya ya. Ya, hormon seks atau testosteron hingga tua menurun ya. Dia memang menurun, tapi ada. Menurun seiring bertambahnya usia ya. Ukuran dan kekencangan testis berkurang. Berkurang reproduksi sperma karena fibrosis ya terkait dengan usia. Fibrosis juga dapat mempengaruhi penis karena ekskresi dari fenomena vaskular yang murni ya. Oke. Ya, mungkin di sini ya. Nah, di kondisi-kondisi ini kalau ini lebih ke genital sistemnya bagaimana dengan urinary sistemnya ya. Kalau laki-laki itu jalan keluarnya satu ya. Ya, itu kan di usia itu pernah dengar adanya hipertrofi ya dari saluran kemihnya tadi ya. Jadi nggak bisa membuang urin karena mampet. Mampetnya tadi ya hipertrofi prostat. Prostatnya itu membesar gitu ya. Itu patologis ya karena dapat mengganggu. Biasanya tindakannya dilakukan reseksi.
Ya dikurangi tadi ya dikicis gitu supaya ada salurannya. Pertolongan pertamanya ya apa ya dibuka jalan dengan menggunakan apa namanya kateter ya. Namun ini bukan enak kan sih sakit ya untuk menjebol hipertrofi tadi tuh meringis lansia sakit ya. Namun harus dibantu kenapa? Karena gelasnya kan penuh. Jadi memilih mau meringankan yang mana gitu ya, sakit dulu di prostat. Itu harus segera diobati segera. Oke, baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Silahkan. Ya. Oke, seperti biasa ya. Supaya kalian happy selalu dikasih bonus. Ya, dari yang Ibu jelaskan tadi, silahkan identifikasi masalah yang umum terjadi pada lansia. Baik dari aspek biologis, psikologis, sosial, maupun kultural. Ya, silahkan untuk bisa didiskusikan secara kelompok ya. Masalah ini sudah punya kelompok belum? Belum. Silahkan dibentuk kelompok ya, 10 kelompok untuk mengerjakan. Ada 40 berapa mahasiswanya? Ya. Ya, silakan untuk bisa di 45, berarti ada yang 4, ada yang 5. Ya, mengidentifikasi masalah-masalah umum yang terjadi pada lansia. Ya, oke. Saya rasa itu untuk materi ini masih ada yang ingin ditanyakan, silakan diberi kesempatan. Ya. Oke, baik. Itu dia materi untuk pertemuan ini.